Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulia, NIM B2406342 dari kelas C02, mahasiswa jurusan S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan, politik, dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan dengan mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Susianti SST MKep. Yang pertama itu, dampak ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dan praktek kebidanan. Gender adalah konsep yang berkaitan dengan pembagian peran, kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Gender juga mencakup perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang. Bentuk ketidaksetaraan gender yang pertama itu ada marginalisasi, peminggiran salah satu gender dalam lingkungan sosial yang membuat aksesnya terhadap suatu hal menjadi terbatas. Yang kedua, subordinasi, keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Yang ketiga, stereotipe, pemberian citra baku atau label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada anggapan yang sesat. Yang keempat, kekerasan, tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya. Yang kelima, beban ganda, beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Yang kedua, peran perempuan dalam asuhan kebidanan dan dapat memberikan advokasi serta membawa reformasi kebijakan kesehatan. Istilah advokasi mulai digunakan dalam program kesehatan masyarakat pertama kali oleh WHO pada tahun 1984 sebagai salah satu strategi global pendidikan atau promosi kesehatan. Advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela dan memberikan dukungan dapat pula diterjemahkan tindakan yang mempengaruhi seseorang. Tujuan advokasi yang pertama, adanya pemahaman atau kesadaran terhadap masalah kesehatan. Yang kedua, adanya ketertarikan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, adanya kemauan atau kepedulian menyelesaikan masalah kesehatan dengan memberikan alternatif solusi. Yang keempat, adanya tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Yang kelima, adanya ketindaklanjutan kegiatan. Yang keenam, adanya komitmen dan dukungan dari kebijakan pemerintah, sumber daya, dan keikutsertaan berbagai pihak untuk memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah. Prinsip-prinsip advokasi. Advokasi tidak hanya melakukan lobby politik, tetapi juga mencakup kegiatan persuasif, memberikan semangat, dan bahkan sampai memberikan tekanan kepada para pemimpin institusi. Advokasi tidak hanya dilakukan individu, tetapi juga oleh kelompok atau organisasi maupun masyarakat. Peran bidan sebagai advokator. Yang pertama, advokasi dan strategi pemberdayaan wanita dalam mempromosikan hak-haknya yang diperlukan untuk mencapai kesehatan yang optimal dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, advokasi bagi wanita agar bersalin dengan aman. Yang ketiga, advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Selanjutnya, media kegiatan advokasi dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, lisan atau seminar. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, berita. Yang keempat, artikel atau media massa. Yang ketiga itu politik dalam asuhan kebidanan. Istilah politik kesehatan adalah ilmu dan seni untuk memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah melalui sebuah sistem dalam ketatanegaraan yang dianut dalam sebuah wilayah atau negara. Politik dalam asuhan kebidanan dapat diartikan sebagai upaya untuk memperluas batasan kebidanan dan perempuan melalui keterlibatan politik. Hubungan politik dan kesehatan. Hubungan antara politik dan kesehatan atau politik kesehatan merupakan kebijakan negara di bidang kesehatan yang merupakan kebijakan politik yang didasari hak fundamental, yaitu sehat yang merupakan hak warga negara seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara.
masalah politik dan kesehatan. Masalah ini berakar dari para ahli kesehatan masyarakat yang enggan untuk memahami masalah politik pembangunan, terutama pembangunan dalam bidang kesehatan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masalah kesehatan adalah masalah politik. Masalah kesehatan bukan lagi hanya berkaitan erat dengan teknik medis, tetapi sudah jauh memasuki area-area yang bersifat sosial, ekonomi, dan politik. Karena masalah politik, maka untuk memecahkannya diperlukan komitmen politik. Manfaat politik dalam kesehatan. Yang pertama, menciptakan sistem kesehatan yang adil. Yang kedua, adanya kolaborasi pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat. Pengaruh politik kesehatan terhadap derajat kesehatan. Hubungan antara politik dan kesehatan bersifat timbal balik. Di satu sisi, politik kesehatan dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Ketika derajat kesehatan masyarakat meningkat, hal ini dapat berdampak positif pada stabilitas politik dan ekonomi. Di sisi lain, politik kesehatan efektif dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program kesehatan. Contoh pengaruh politik terhadap kesehatan. Pertama, anggaran kesehatan. Anggaran untuk kesehatan rakyat mendapatkan porsi yang sangat besar karena negara tidak ingin rakyatnya sakit-sakitan. Yang kedua, program kesehatan gratis, seperti program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program lingkungan sehat, program upaya kesehatan masyarakat, dan program upaya kesehatan perorangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah berkenan mendengarkan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.